Yusuf rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, lahum terhadap man yaumal qiyamati, di hari kiamat. Mana kembalinya ke ayat sebelumnya itu, yang faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, udkhulu masuklah kalian fi jumlati umamin, di dalam golongan umat-umat. Fi jumlati umamin, di dalam golongan umat-umat. Qad khalat, yang lewat. Siapa umam min qablikum, dari sebelum kalian. Minal jinni, nyatanya dari jin, wal insi, dan manusia, masuk finnari, ke dalam neraka, orang-orang yang zalim. Dikatakan oleh Allah, masuklah kalian dalam golongan atau dalam kelompok umat-umat yang terdahulu. Jadi digolongkanlah itu, diketemukan dengan umat-umat terdahulu yang sama kedolimannya. Muta'alliqun, adapun finnar itu berhubungan atau dita'alluqkan, dihubungkan. Muta'alliqun bi udkhulu, dengan lafaz udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Jadi kalau ada jar majrur itu pasti ada ta'alluq, ada yang menghubungkan pasti yang namanya jar majrur itu terhubung ya, dengan kata kerja sebelumnya, atau ya biasanya meliputi itu. Seperti dalam finnar ini terhubung dengan kata udkhulu, terhubung. Ciri-cirinya itu biasanya kalaupun dipisah dengan kalau misalkan disatukan itu cocok, kayak tanpa melewati kalimat-kalimat yang ada di antaranya. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar, misalkan tengah-tengahnya itu maknanya diakhirkan gitu, udkhulu finnar, itu terhubung. Biasanya jar majrur itu pasti terhubung itu dengan kata kerja sebelumnya. Sejauh apapun ya, jar majrur itu pasti ada pasti terhubung dengan kalimat sebelumnya, dengan kata kerja yang ada sebelumnya. Karena jar majrur itu sifatnya adalah pelengkap, biasanya pelengkap sebuah kalimat. Kullama dakhalat, selagi masuk siapa umatun umat, annaro, ke dalam neraka, la'anat, maka melaknati siapa umat ukhtaha, pada saudaranya umat, allati qablaha, yang sebelumnya umat.
lidhalaliha, karena tersesatnya umat, biha sebab uktaha. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini akan menyalahkan generasi sebelumnya, ya. Akan menyalahkan seniornya gitu, yang sudah lebih dulu dolim. Ulama dakholat ummatun la'anat ukhtaha. Dan ini dipastikan oleh Allah, sekalipun kita di dunia kayaknya memuja-muja gitu ya, sudah atasannya seniornya ini orang yang buruk, dolim gitu ya, terus dia punya pengikut. Ini dipastikan oleh Allah, orang-orang yang tersesat itu akan saling mengolok-olok. Junior itu tersesat atau generasi mudanya tersesat. Misalkan ya, ada satu orang dia masuk dalam golongan sesat lah ya, misalkan dengan menyekutukan Allah atau punya kebiasaan buruk, mendolimi orang lain gitu. Terus dia punya fans ini, punya idola gitu. Orang-orang yang mengidolakan ini hanya di dunia sebenarnya, mengeluhkan, mengidolakan orang yang dolim. Itu idolanya hanya sebatas di dunia. Mengidolakan ahli judi gitu misalkan ya, itu idolanya hanya sebatas di dunia. Dipastikan oleh Allah nanti saat di akhirat ini pasti musuhan, pasti bermusuhan. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang dalam kesesatan gitu ya, atau jangan kita lah ya, manusia lah ya, misalkan manusia ini mengidolakan seseorang dalam kesesatan, yang dimaksud di sini adalah mengidolakan dengan sesatnya, mengidolakan dengan sesatnya, dengan perilaku sesatnya ini. Nah ini, maka sifatnya idola ini hanya sebatas idola di dunia saja, sebatas idola di dunia saja. Terutama kalau misalkan kesesatan tersebut berhubungan dengan dosa-dosa besar ya, dengan fahisyah, misalkan perilaku zina, judi, perilaku kejahatan misalkan ya, kejahatan ya apapun, seperti mencuri, korupsi. Kita idolakan caranya korupsi misalkan gitu. Nah ini nggak usah nunggu di akhirat sebenarnya. Nanti kalau kemampuan seseorang dalam korupsi ini sudah lebih tinggi gitu ya, pasti dia juga akan mengolok-olok seniornya gitu. Akalah pinter korupsi yang aku. Ini masih di dunia, apalagi nanti di akhirat ya. Terus misalkan mengidolakannya ini karena sesuatu yang sifatnya fahisyah ya, termasuk di antara fahisyah kan ada bukan fahisyah ya, ada ism atau dosa gitu, mengidolakan seseorang yang karena dia menyekutukan Allah dengan statement-statementnya tentang ketuhanan gitu, yang sebenarnya salah. Nah ini sifat idolanya ya hanya sebatas di dunia. Maka kalau mengidolakan seseorang, kita harus lihat dulu nih. Kalau misalkan ini pasti akan muncul nih pertanyaan, kalau misalkan kita mengidolakan artis, ya yang penting kita menyadari bahwa itu sifatnya benar-benar hanya sementara gitu, hanya di sini, hanya di dunia. Kembali lagi, yang dimaksud di sini pada ayat ini kategorinya adalah ketika kita ketika kita disesatkan, ketika manusia ya disesatkan oleh generasi terdahulunya, disesatkan dengan statement-statement tentang ketuhanan, tentang perbuatan-perbuatan gitu ya, terus ikut, ada banyak sekali bentuk-bentuk kepercayaan yang seperti ini. Satu contoh, di Indonesia saja ada suku-suku yang, ada agama yang
mereka nggak mau disebut Islam karena memang katanya bukan Islam yang seperti saat ini ada gitu ya, menyebutnya Islam kejawen. Kalau misalkan masih melakukan ibadah ritual seperti sholat 5 waktu, ya kita ini masih bisa diterima gitu ya. Masalahnya kadang-kadang Islam kejawen itu ritualnya berbeda dengan Islam yang kita pelajari gitu ya. Islam kejawen ya kadang-kadang tarikus sholat gitu ya, meninggalkan sholat, terus di saat ditanya gitu ya, ini agama leluhur saya, ini agama Nabi Adam gitu, yang tidak mewajibkan saya untuk ini dan itu. Nah ini yang perlu berhati-hati. Masih banyak nih di Indonesia suku-suku yang seperti ini. Mereka seakan-akan ikut leluhur, padahal nanti pada saat di akhirat gitu ya, itu pasti terjadi nih karena sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Mereka yang sesat karena ajaran leluhurnya, nih, itu hanya akan mengagumi leluhurnya saat di dunia saja. Di akhirat nanti ketika sudah dimasukkan ke neraka, ya sudah, mereka akan mengatakan, di sini Allah katakan la'anat uftaha. Kok kalimatnya menggunakan jamak muannas gitu ya, uftun. Apakah di sini saudara-saudara perempuan atau dalam terjemahannya adalah saudara-saudara atau rekan-rekan yang mendahului mereka secara umum gitu. Nah, ini tidak hanya perempuan sebenarnya, ini menggunakan kata uftahar. Yang dimaksud di sini adalah general. Ulama dakholat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daroku, sampai ketika bertemu siapa ummah, hatta idza daroku, sampai ketika bertemu siapa ummah dan ukhtaha. Salah aku artinya bertemu siapa ummah dan ukhtaha, fiha di dalam nar, jami'an dalam keadaan semuanya. Qalat maka berkata siapa ummah atau kelompok, ukhrohum, qalat berkata ukhrohum pada umat yang lain. Wahum adapun ukhrohum itu al-atba'u pengikut-pengikut, liulahum terhadap orang-orang terdahulunya umat, ai li ajillaihim, karena artinya karena orang-orang terhormatnya umat. Wahum adapun ajillaihim itu al-madbuuna orang-orang yang diikuti. Qalat ukhrohum liulahum, mereka akan berkata pada seniornya, apa yang dikatakan, Rabbana wahai Tuhan kami, mengadu ya setelah sama-sama ketemu di neraka ini. Rabbana wahai Tuhan kami, haulai adapun ulahum itu adallu menyesatkan, siapa haula nah pada kami. Fa'atihim maka memberilah Tuhan him pada ulahum adaban pada siksa, di'fan yang dilipat gandakan. Mudha'afan artinya yang dilipat gandakan, minan nari dari neraka. Rabbana haula'i adalluna, ya Allah lipat gandakan siksaan mereka. Nah, ini yang mengadu yang juniornya ini.
Mengadukan siapa? Mengadukan pendahulunya, terutama orang-orang mulianya, orang-orang terhormatnya. Ya Allah lipat gandakan siksaannya, karena mereka sudah menyesatkan kami. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, likulin, itu bagi tiap-tiap satu minkum dari kalian, wa minhum dan dari ulahum, wa minhum dan dari ulahum, di'fun adapun lipat ganda. Adapun artinya siksa mudha'afun yang dilipat gandakan. Allah berkata sama siksaan kalian sama-sama dilipat gandakan. Walakin la ya'lamun akan tetapi tidak mengetahui siapa kul bilyai dengan ya watai dan tak. Ma pada perkara likulli fariqin bagi tiap-tiap kelompok. Semuanya sudah dilipat gandakan siksaannya, akan tetapi tidak saling mengetahui. Walakin la ya'lamun. Wa qala dan berkata siapa ulahum, pendahulunya umat, li ukhrahum terhadap orang-orang akhirnya umat. Pamakana maka tidak ada itu lakum bagi kalian alaina atas kami apa min fadlin dari keutamaan. Li'annakum karena sesungguhnya kalian itu takfuruna kufur kalian bisa babina dengan sebabku. Panahnu maka adapun kami wa antum dan kalian itu sawaun sama. Sementara juniornya berkata kepada Allah, ya Allah lipat gandakan itu siksaannya pendahulu kami, karena kesesatan mereka kami juga ikut gitu ya. Terus kemudian pendahulunya juga bilang sama Allah, pendahulunya menjawab, fama kana lakum alaina min fadl. Kita itu ya nggak ada yang siapa yang lebih unggul dari siapa. Jadi ada perdebatan. Masuk neraka itu ada perdebatan. Jelas. Maka kita perlu ini semakin dewasa, semakin membentuk siapa-siapa nih orang-orang yang bisa kita idolakan. Mencari idola yang tepat, ya. Yang penting objektif, jangan sampai menyukai sesuatu yang membuat kita lalai dengan ketaatan. Nah ini dengan jelas kesalahan besar. Menyukai orang-orang yang membawa ajaran buruk dan dampak buruk. Sudah ada hawa-hawa kayak setan gitu ya, pakai bawa-bawa atribut setan gitu. Itu harus mulai wah ini enggak pas, ini perilakunya sudah kelihatan buruk gitu. Ini harus mulai berhati-hati. Kalau enggak ya percuma, kita hanya akan mengidolakan dirinya gitu ya. Nanti apalagi kalau sampai jadi pengikut yang mengikuti perilakunya gitu ya. Sampai mengikuti perilakunya, pengen kayak orang ini apa. Mungkin kalau kita sebagai santri ya yang sudah tahu, yang alhamdulillah gitu bisa mengetahui Islam lebih banyak dari orang-orang gitu. Kita melihat kayaknya nggak mungkin ya kalau kita idola sampai mengikuti sebegitunya gitu. Nyatanya di luar sana banyak menyukai seseorang ya, mengidolakan seseorang sampai diikuti. Wes bener gak bener, yang penting perilakunya diikuti. Nanti kalau di akhirat jadinya saling mengolok gitu. Berikutnya, fadhuku maka
Qala berkata siapa Allah Ta'ala lahum terhadap umat fayuku maka mencicipilah engkau al-adaba pada siksa bima dengan perkara kuntum yang ada kalian itu taksibuna melakukan kalian. Cicipilah, nikmatilah azab Allah dengan apa yang kalian lakukan. Innal ladina sesungguhnya orang-orang kadzabu yang berdusta. Siapa alladzin di ayatina dengan ayat-ayatku. Wastakbaru dan sombong. Siapa alladzin takabbaru artinya sombong. Siapa alladzin anha dari ayat. Falam yu'minu maka tidak beriman. Siapa alladzin biha dengan ayat. La tufattahu maka tidak dibuka. La tufattahu maka tidak terbuka lahum bagi alladzin apa abwa busama'i pintu-pintu langit. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini ada banyak sekali orang yang seperti ini. Okay? Orang innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Mendustakan ayat-ayat Allah, memalsukan hukum Allah. Tidak hanya begitu, sengaja belajar Al-Quran untuk menjatuhkan Islam. Ada banyak orang yang seperti ini. Atau sengaja menutup mata padahal sebenarnya mampu. Kalau sampai pada tahap mendustakan ya seperti yang dilakukan oleh ahli kitab ya, ahli-ahli kitab yang menyesatkan isi daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil yang dipalsukan. Atau pada kondisi sekarang seberapa banyak sih orang mendustakan tanda-tanda Allah, ya ada banyak sekali. Maka mudah-mudahan kita terselamatkanlah dari perilaku yang seperti ini. Ada banyak ya. Satu contoh orang yang menerapkan orang yang meyakini bahwa tolabul halal itu sesuatu yang tidak perlu terlalu diperjuangkan misalkan, atau tolabul ilmi itu biasa-biasa aja, nggak usah terlalu pinter. Ada banyak ini terutama kita yang bergender perempuan ya. Ngapain jadi perempuan pinter-pinter itu buat apa, atau ya mendustakan soal kewajiban tolabul halal. Nah ini ada banyak sekali, kelihatannya sepele tapi kalau dibiarkan lama-lama akan membentuk mindset yang lama-lama hilang ini kepercayaannya sama Allah. Keyakinannya justru kalau dapat sesuatu dari orang lain padahal dia sedang jadi beban gitu ya. Dapat sesuatu dari orang lain malah merasa bangga gitu. Dan ini dulu yang sering diperingatkan sama aku. Nah, banyak orang-orang dari kalangan pondok itu yang lebih bangga dikasih daripada memperjuangkan sendiri. Lebih bangga dikasih, iya kalau dikasih sama orang perasaannya wah ini kayaknya hakku ini pantes aku oleh ini. Nah, ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati sekali. Padahal dalam di dalam Islam bahkan di dalam Al-Quran sendiri apa rezeki yang kita dapat yaitu harus yang kita usahakan, jangan sampai menjadi beban orang lain sampai bahkan menghilangkan kepercayaan kita sama Allah. Lebih percaya sama manusia gitu ya, berharap diterima oleh orang lain sampai lupa pada penerimaan Allah. Kalau diterus-teruskan ini sama saja dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau sudah pola pikir ini menjadi gaya hidup ya, la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan terbuka pintu-pintu langit. Idza urija ketika dinaikkan apa bi arwahihim ruh-ruhnya ruh-ruhnya alladzin ilaiha terhadap sama ba'dal mauti setelah mati. Fayuh batom maka diturunkan apabila dengan arwah ila sijilin ke penjara. Bila fil mukmini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Fatuf tahu maka dibukakan. Fatuf tahu maka dibukakan siapa mukmin. Fatuf tahu maka dibukakan lahu bagi mukmin.
wa yus'adu dan dinaikkan apa biruhihi dengan ruhnya mukmin ilas sama'i ke langit as-sabi'ati yang ketujuh. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kemudian kita termasuk terus menjadi golongan orang-orang yang beriman ya. Sampai nanti menemui husnul khotimah. Jadi pada saat ruhnya diangkat ke langit, ya, diangkat beneran, gitu. Tidak ditolak oleh ahli langit. Sama sebagaimana keterangan waroda yang berlaku apa di hadisin di dalam hadis. Wala yadkhuluna dan tidak akan masuk siapa alladzin al-jannata ke dalam surga. Hatta yalija sehingga seakan-akan masuk apa al-jamalu unta. Yadkhulu artinya masuk apa al-jamalu unta fi samil khiyati di lubangnya jarum. Ini sesuatu yang mustahil ya. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan ketidakmungkinan orang yang tidak beriman masuk surga. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Kan ini nggak mungkin berarti ya. Di Al-Quran pun ada kiasan-kiasan seperti ini. Inilah indahnya kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Takobil ibroti artinya lubangnya jarum. Wahwa adapun yalijal jamalu fi sambil khiyat itu ghairu mungkinin, tidak mungkin. Fakada maka sebagaimana yadkhulunal jannah tersebut dukhuluhum adapun masuknya alladzin. Jadi enggak mungkin. Wa kadzalika dan sebagaimana jaza al-jazai yaitu jaza atau balasan. Najzi membalas aku al-mujrimin pada orang-orang yang berdosa bil kufri sebab kekufurannya. Berdosa di sini sebab kekufuran menyekutukan Allah. Lahum terhadap al-mujrimin min jahannama dari jahannam. Mihadun adapun sebagai alas. Firoshun artinya alas. Wa min fawqihim dan itu dari atasnya. Apa mujrimin wa washun adapun tutup. Uqiyatun yaitu tutup minan nari dari neraka. Jam'u wasyiatin adapun wawasin itu jamaknya lafadz wasyiatin. Wa tanwinuhu adapun tanwinnya lafadz wawasin itu iwadon menjadi tanwin iwad minal ya'i dari ya. Tanwin iwad anil huruf al mahdufi yang dibuang apa ya. Orang-orang yang kufur, yang sesat oleh kekufuran. Ya jadi maka kalau ada yang bertanya, saya kemarin ketemu sama orang ya tanya, saya itu pengen tidak keberatan dalam beribadah ya, saya tanya ibadah apa ini Pak? Ibadah sholat, ibadah ritual seperti sholat fardu atau ibadah apa nih, puasa sunnah atau ya sholat wajib gitu. Oh berarti gimana jenengan itu termasuk orang yang sholat apa enggak sholat? Ini anehnya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu yang namanya sholat fardu itu ya fardu gitu ya, wajib 5 waktu harus dilakukan. Tapi kalau sekarang itu enggak gitu ya, Islam ya mengobrolkan tentang Islam. Ya itu, ya saya itu sholat cuma maghrib karena itu sudah menjadi habit. Oh, kalau sudah bertanya begitu kan, oh enggak sholat gitu. Itu gimana? Kan padahal tahu ya wajib gitu. Nah, terus saya tanya kenapa gitu kira-kira dengan kok enggak sholat gitu. Ya kenapa ya, ada rasa berat. Oh berarti enggak ada alasan nih, kayak cuma kita misalkan enggak makan terus kenapa enggak makan, ya udah orang makan juga enggak penting. Lama-lama orangnya mikir ya enggak gitu nih, kan sholat itu beda sama makan. Tapi cara dengan menyikapi sholat
sama kayak makan. Akhirnya udah ngobrol sampai di situ mikir lagi orangnya. Nah itu terus gimana nanti ya? Ya saya lahir Islam di keluarga Islam, kakaknya itu tokoh berpengaruh di Muhammadiyah lah, ya ini Muhammadiyah, baik orangnya. Ya akhirnya saya bilang dulu kok ya sudah, jenengan setiap kali sholat maghrib itu berdoa saja, ya Allah kalau nanti saya mati, saya matikan waktu maghrib saja pas saya sholat. Nah itu insya Allah nanti husnul khotimah. Ya mau gimana lagi, zaman sekarang memang macam-macam orang itu ada banyak sekali gitu. Islam ya tapi tidak mau mendalami Islam yang lebih jauh, atau mendalami gitu ya, tapi aplikasinya di kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Yang penting kalau ada kesempatan mengingatkan ya mengingatkan, ada kesempatan diskusi berdiskusi dengan santun. Siapa tahu di antara apa yang kita ucapkan gitu ya menjadi inspirasi baiknya. Karena kalau makin jauh kesesatannya ya ini tadi, Allah akan menjadikan jahanam sebagai alas, kemudian neraka sebagai tutup. Jahanam itu kan neraka yang letaknya paling bawah ya. Maka orang yang sesatnya terlalu jauh ya, akan dijadikan oleh Allah jahanam itu sebagai bagian bawahnya. Jadi dia dihimpit gitu ya. Di bawahnya jahanam, kemudian atasnya itu adalah ya neraka yang lain gitu. Dia berada di antara himpitan macam-macam yang neraka. Wa kadzalika, dan sebagaimana balasan tersebut, najzi membalas kami adzalimin pada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim juga sama. Maka pasti kalimatnya dua kali ya. Orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang zalim. Karena nggak mesti, kadang-kadang orangnya tidak beriman tapi tidak zalim. Nah ini yang masih punya kesempatan untuk menjadi beriman. Sementara kalau sudah zalim, karakter zalim itu melekat gitu ya, sudah beriman pun kadang-kadang tetap zalim. Nah, ini ada balasannya bagi Allah. Ada balasannya bagi Allah. Mestinya orang nggak perlu bingung. Loh kenapa orang yang kelihatannya agamanya baik, gini terus kok dia itu perilakunya seperti ini, ngomongnya seperti ini. Sebenarnya nggak usah bingung, ini sudah dikelompokkan sama Allah di dalam Al-Quran. Ada kafirin, ada zalimin. Kalau kafirin ya berarti dia tidak percaya pada Allah. Kalau misalkan dia tidak mendolimi orang lain, dia tidak berperilaku buruk pada orang lain, ya berarti levelnya kafirin saja gitu. Tapi kalau misalkan dia beriman tapi ya ngomongnya kasar gitu ya, perilakunya kasar, nyolong gitu. Kayak di Indonesia ini karena mayoritas muslim gitu, jenenge maling ya. Maling itu jenenge ya Soleh, Ismail gitu ya. Siapa gitu, pakai nama-nama Islam gitu. Ya karena memang mayoritas muslim. Apakah dia kafirin? Nah kalau misalkan dia nggak bisa, kita nggak boleh mengatain kafir gitu ya. Pada sesama sesama muslim kita nggak boleh ngatain kafir gitu. Tapi kalau kita katain dolim nggak boleh, karena memang perilakunya dolim. Nggak boleh kalau kita sampai melaknat, oh kafir kamu, nggak bisa. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia dolim ya kita katakan dolim. Bahkan Al-Quran juga menyebutkan ada kafirin, ada dolim. Orang-orang dolim akan dapat balasan setimpal juga dari Allah. Walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin sedikit lagi ya. Wa amilus solihati, wa amilu dan melakukan siapa alladzin as-solihati pada kebaikan-kebaikan. Mubtadaun, adapun walladzina amanu wa amilus solihat itu mubtada. Wa qauluhu, dan adapun firman Allah, itulah dan adapun khabarnya itu firman Allah. Jadi walladzina amanu wa amilus solihat itu adalah mubtada. Khabarnya itulah nukallifu, tidak menuntut aku, tidak menekan aku, nafsan pada jiwa-jiwa illa wus'aha, kecuali
sekadar kemampuannya nafas. Tokotaha artinya sekadar atau sekuatnya nafas, minal amali, dari amal. Kita usahakan amal soleh, amal yang baik, ketaatan, dan tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. I'tiradun, adapun kalimat tersebut itu jumlah mu'taridun. Bainahu, di antara mubtada wa baina khabarihi, dan khobarnya mubtada. Oh, ya, jadi tadi bukan khobar ya. La nukallafu nafsan illa wus'aha itu jumlah mu'taridun. Jumlah yang menghalangi. Ini kan jumlah ya. La nukallafu nafsan illa wus'aha itu adalah jumlah. Nah, jumlah ini itu posisinya menghalangi antara mubtada dan khobar. Kalau tadi mubtadanya alladzina amanu wa amilus sholihat, walladzina amanu wa amilus sholihat itu mubtada. Kemudian khobarnya adalah ulaika. Itu ulaika, khobarnya khobar jumlah. Itu ulaika, adapun alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini jadi khobar apa mubtada? Ini khobar. Khobarnya khobar jumlah. Ini link khobar ini pelajarannya. Khobarnya khobar jumlah ismiyah, khobar yang terdiri dari apa yo? Ada yang ingat? Jumlah ismiyah, khobar yang terdiri dari itu ulaika, adapun alladzina amanu berarti khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah apa? Ayo, ingat nggak? Isim sama isim. Nah, susunan isim sama isim itu apa? Ulaika, adapun, nah itu apa berarti? Khobar yang terdiri dari mubtada dan kalau mubtada ada apanya? Ada khobarnya apa? Berarti jumlah ismiyah itu apa? Khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kan isim sama isim. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ulaika itu ulaika, adapun apa namanya? Alladzina amanu itu ashabul jannati, penghuni surga. Hum, adapun ulaik fiha, di dalam jannah itu khaliduna, menetap. Itu khaliduna, menetap. Siapa ulaik? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.